Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai teknologi irigasi pada tanaman hortikultura. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Rani Sukmawati NIM 13317007, Dini Rohmanova NIM 13319027, Albina Pamukti NIM 1331900668, Ade Satria NIM 13319070, Regiska Fisya Andin NIM 1331900084, Dewi Madu Candani NIM 1331900091, dan Ayu Dinda NIM 1331900096. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, pentingnya air pada tanaman, yang kedua, peran air dalam pertumbuhan tanaman hortikultura, yang ketiga, sistem irigasi tanaman hortikultura tahunan, dan yang keempat, sistem irigasi tanaman hortikultura semusim. Pentingnya air bagi tanaman. Air adalah unsur utama penyusun sel protoplasma tanaman. Air memiliki peran penting bagi pertumbuhan tanaman. Kekurangan air akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Untuk memenuhi kebutuhan air tanaman, air harus tersedia di dalam tanah. Sumber utama dari air di dalam tanah adalah curah hujan atau yang biasa kita sebut CH. Selain itu, air irigasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan air pada tanaman. Kunci dari budidaya tanaman hortikultura secara modern adalah adanya pengairan. Untuk menghasilkan kualitas tanaman yang baik, diperlukan air yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya menggantikan evapotranspirasi pada tanaman. Next. Peran air dalam pertumbuhan tanaman hortikultura kurang lebih ada 4. Yang pertama, bahan untuk fotosintesis dan berbagai reaksi lainnya. Yang kedua, sebagai bagian dari struktur tanaman. Yang ketiga, sarana untuk pengangkutan hara. Dan yang terakhir, sebagai bahan transpirasi sehingga mendinginkan daun dan membuka stomata agar pertukaran gas fotosintesa berlangsung dengan baik. Next. Sistem irigasi tanaman hortikultura semusim. Metode irigasi yang biasa dilakukan pada budidaya tanaman yang hidup semusim. Next. 4 macam irigasi, yaitu ada irigasi overhead dan irigasi permukaan. Irigasi overhead sendiri, penggunaan irigasi ini dalam bentuk semprotan atau mirip seperti air hujan. Beberapa kondisi di bawah ini cocok digunakan irigasi. Yang pertama ada tanah berpasir, yang kedua pada lahan permukaan tidak rata, yang ketiga pada lahan dengan kemiringan yang lumayan tinggi, dan yang keempat pada lahan yang aliran airnya lambat dan kurang mencukupi. Kemudian ada pada pertanaman yang ditanam secara tepat, secara rapat dan ditebar. Kemudian irigasi permukaan, beberapa macam irigasi permukaan seperti irigasi saluran atau furrow irrigation dilakukan dengan mengalirkan air melalui saluran-saluran kecil di antara bedeng sepanjang kemiringan lahan yang ada. Yang kedua ada metode penggenangan atau flooding method, dilakukan untuk menggenangi seluruh permukaan lahan. Yang ketiga ada menggunakan batas penggenangan atau border strip flooding, dilakukan pada metode penggenangan atau flooding dengan memakai batas berupa strip. Selanjutnya yaitu irigasi tetes. Irigasi tetes sendiri dikenal dengan irigasi trickle, merupakan aplikasi air melalui emitter yang langsung di zona perakaran. Debit air biasanya hanya 1-8 liter per jam. Penggunaan air sangat efisien dan lebih efisien daripada cara overhead dan penggenangan. Keuntungan sistem irigasi tetes yaitu sanitasi, fleksibel, pemberian air seragam, dan dapat dikombinasikan dengan aplikasi pupuk pestisida. Selanjutnya, self irrigation. Metode ini adalah yang paling jarang digunakan dalam budidaya tanaman sayuran, sebab memerlukan biaya awal yang tinggi dan penggunaan yang cukup sulit. Air yang harus diaplikasikan melalui sistem yang dibangun di bawah tanah yang akan mencapai perakaran dengan sistem kapilaritas. Irigasi ini cocok untuk lahan gambut. Next. Sistem irigasi tanaman hortikultura tahunan, metode irigasi yang biasa dilakukan para budidaya tanaman yang siklus hidupnya tahunan. Kemudian ada 2 macam irigasi, ada aliran permukaan dan irigasi drip and mini sprinkle. Aliran air sendiri irigasi dengan sistem parit dengan cara mengalirkan air
dari bak penampungan ke lahan melalui parit yang dijadikan sebagai sumber pengairannya. Sumber airnya berasal dari sungai, danau, dan waduk. Kemudian irigasi drip dan mini sprinkle, sistem irigasi yang digunakan pada daerah dengan ketersediaan air yang sangat sedikit. Irigasi ini dilakukan dengan cara mengalirkan air dari bak ke tangkap pupuk agar dapat tercampur oleh nutrisi. Kemudian larutan dipompa keluar melalui pipa utama dan dialirkan pada pipa lateral yang menuju tanaman. Irigasi drip dan mini sprinkle pengaplikasiannya air sampai zona akar tanaman. Selanjutnya yaitu metode aliran permukaan. Yang pertama yaitu metode genangan. Air dialirkan ke lahan dan dibiarkan menggenangi selama beberapa jam. Kemudian dialirkan ke parit di luar lahan. Metode ini mudah dilakukan pada lahan yang letaknya lebih rendah dari sumber air, serta airnya melimpah. Kelemahan metode ini yaitu kurang efisien dalam memanfaatkan air, juga tanah menjadi retak dan mengkerut setelah kering. Selanjutnya yaitu irigasi aliran. Mengalirkan air dengan cara membuat parit-parit di antara barisan pohon untuk mengalirkan air. Air irigasi dialirkan pada parit dangkal sekitar pohon dengan pipa paralon berlubang. Setiap lubang akan mengalirkan air ke parit di bawah tajuk pohon. Next. Selanjutnya adalah metode irigasi drip dan mini sprinkle. Yang pertama irigasi drip. Irigasi ini digunakan di daerah yang rata dan berbukit. Prinsip irigasi drip untuk mengairi bagian massa tanah di mana akar pohon berada. Akar yang tumbuh di luar zona basah akan menyerap kelembapan tanah yang masih ada. Yang kedua ada irigasi sprinkle. Irigasi yang digunakan pada kebun di daerah berbukit yang pembuatan teras atau perataan tanah tidak ada. Erosi tanah yang selalu menjadi masalah di daerah perbukitan dapat diminimalisasi dengan sistem irigasi ini. Kemudian ada irigasi mini sprinkle. Irigasi ini dilakukan dengan cara mencurahkan air di sekitar perakaran dengan diameter pembasahan hingga 10 meter. Mini sprinkle di bawah tajuk sangat sesuai untuk irigasi pada pohon buah-buahan karena air dapat dijaga tidak mengenai daun dan alat ini dapat mengairi seluruh zona perakaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui forum yang sudah disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.